Gadis ini bernama Sanjay. Gadis berusia 18 tahun ini sedang berharap supaya bisa masuk ke Universitas Ming, jurusan Fakultas Gizi. Karena Sanjay ini ingin membantu memperluas bisnis catering ibunya dan juga ingin agar banyak orang bisa menikmati masakan ibunya yang enak. Sanjay tidaklah sendirian di kampus itu. Teman akrabnya yang bernama Chen juga berhasil masuk ke universitas yang sama. Ketika itu, di hari pertama ospek kampus, Sanjay hampir saja terlambat tiba di aula. Sepanjang acara ospek itu, Sanjay sibuk mengambil gambar. Sanjay pun menunjukkan hasil jepretannya kepada temannya yang bernama Rizan. Mereka berdua asik ngobrol sambil berjalan tanpa menyadari ada kerumunan cewek-cewek yang sedang menjadi heboh seperti perkumpulan fans yang sedang mengerubungi idola mereka. Gara-gara Sanjay ini tidak melihat jalan, ia pun jadi tak sengaja menabrak kawanan cewek-cewek tersebut, sampai membuat ponselnya terlepas dari tangannya dan terjatuh ke lantai. Parahnya lagi, Sanjay malah melihat ponselnya tertendang-tendang ke sana kemari. Sanjay pun merangkak bahkan ngesot demi mendapatkan ponselnya itu. Namun tepat saat tangan Sanjay sedikit lagi meraih ponselnya, seorang bersepatu kulit buaya hijau mendadak muncul dan menginjak ponselnya Sanjay sampai retak. Pemilik sepatu hijau itu sepertinya tidak menyadari perbuatannya, dan ia malah terus berjalan pergi meninggalkan Sanjay yang cuma bisa terdiam di lantai. Karena kesal, Sanjay pun jadi pergi mengejar mereka, tetapi sayangnya tidak terkejar. Sanjay tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha mencari-cari keberadaan si pemilik sepatu hijau itu, hingga akhirnya dia melihat beberapa orang berkumpul agak jauh darinya. Dengan penuh emosi, Sanjay menghampiri kerumunan itu untuk melabrak orang yang mereka kerumuni. Tetapi baru saja mencengkram pundak orang tersebut, tiba-tiba Sanjay dicegal oleh seorang bodyguard seorang mahasiswi. Kemudian mendadak muncul dan memberitahu Sanjay bahwa mereka adalah Eivor. Eivor sendiri adalah pria senior yang sangat populer. Anggota Eivor tuh ada Mezo. Dia adalah seorang yang artistik. Ada Simin, dia adalah orang yang halus dan berhati-hati. Ada Lei juga, seorang pemusik yang jenius. Dan juga ketua mereka yang bernama Domingse, seorang yang paling berbakat di bidang keuangan. Namun Sanjay tidak takut sedikit pun. Ia malah maju menyotorkan ponselnya kepada semilik sepatu kulit buaya tersebut. Tapi dia langsung pergi begitu saja, meninggalkan Sanjay. Jelas emosi, tetapi temannya langsung menghentikan Sanjay dan mencegahnya untuk tidak melabrak Eivor. Keesokan harinya, Sanjay memberikan kue ultah buatannya sendiri kepada temannya mereka, lalu berfoto selfie dengan kue itu. Tetapi lucunya saat teman Sanjay lagi selfie sendiri, ia malah terpeleset di tangga dan menyebabkan kue itu melayang ke arah wajah Domingse. Kejadian ini membuat mereka harus berhadapan dengan pelototan mata tajam Domingse. Ketika teman Sanjay berniat membantu membersihkan wajah Domingse, Domingse malah mendorongnya sampai teman Sanjay ini tersungkur di lantai. Sanjay jelas tidak terima temannya dijahatin. Ia pun langsung melabrak Domingse. Bahkan saat Domingse memberikan tatapan pembunuh kepada Sanjay, dia tak gentar sedikit pun. Domingse langsung pergi setelah mengucapkan kata-kata kejam kepada Sanjay. Namun ternyata Lei dengan manisnya mengembalikan kartu ucapan kue ultah Sanjay yang sekarang rusak. Keesokan harinya, Sanjay membuka lokernya. Dia malah mendapatkan ada kartu joker dari Eivor. Karena kesal, Sanjay langsung naik ke atap lalu berteriak-teriak meluapkan rasa kesalnya kepada Eivor. Tidak sengaja ternyata ada Lei di sana. Lei langsung mendekatkan dirinya ke arah Sanjay yang mana jelas saja membuat Sanjay jadi tegang dan ketakutan. Keesokan harinya, ibu Sanjay ini menerima pesanan 20 makanan box dan menyuruh Sanjay untuk mengirimnya kepada customer. Tapi setibanya di tempat tujuan, Sanjay malah mendapatkan tempat itu adalah sebuah gedung kosong. Dan Domingse pun sudah ada di sana. Seorang diri, Domingse membuka satu bungkus makanan itu dan langsung mengejek makanan itu. Sanjay jelas tidak terima, dia tahu kalau Domingse ini sedang membulinya. Sanjay juga tidak terima dengan hinaan Domingse terhadap makanan yang dibuat dengan susah payah oleh ibunya. Domingse langsung menghantam kotak makan siang itu ke muka Sanjay.
Lucunya, Domingse ini tampak merasa bersalah begitu menyadari perbuatannya tersebut. Tetapi ia tetap saja berpura-pura jaim dengan memalingkan mukanya dan bersikeras menyalahkan Sanjay. Sanjay yang kesal dan sedih langsung pergi dari sana. Dia memutuskan berhenti di gang yang sepi untuk membersihkan bajunya dari sisa makanan. Tapi tiba-tiba ada dua orang yang mengganggunya. Untung saja Lai mendadak muncul dan menyelamatkannya. Sanjay langsung menangis meratapi nasibnya. Sungguh tidak mengerti kenapa Domingse tega melakukan ini kepadanya. Lai pun berusaha menghibur Sanjay dan juga menyodorkan sapu tangan kepada Sanjay. Malam harinya Sanjay bermimpi buruk. Ia merasa dihantui oleh anggota Evor. Saat Sanjay teringat kekejaman Domingse atas hinaannya terhadap masakan ibunya, Sanjay mendadak mulai mendapatkan semangat baru di pagi hari. Bahkan memakan sarapannya dengan sangat lahap. Sanjay pun mulai mempersiapkan dirinya lalu berangkat ke kampus dengan penuh tekad yang kuat. Sanjay menatap lurus ke depan tanpa memperdulikan temannya yang menyapanya. Begitu bertemu dengan Domingse, ia pun langsung melempar tasnya dan berlari secepat kilat ke arah Domingse. Selain itu, dia juga langsung melayangkan tendangan maut tepat mengenai muka Domingse dan membuat Domingse pingsan seketika.